Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, bury your side. Today things in my pocket getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all in my feeling, you're in the shit out, bury the pride. That shit way too high. Can't go down on the job. Say something too loud. Whisper in my ears now. Hold up, hang on, finding better moments. Slowly show me better movement. Sebelumnya, kita sudah belajar mengidentifikasi unsur pembangun cerpen dan menyimpulkannya. Pada bagian ini, kita akan belajar struktur dan kebahasan cerpen. Struktur cerpen sama dengan jenis teks naratif lainnya, yang terdiri dari 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, 6. Koda. Struktur cerpen. 1. Abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita. Bagian abstrak menggambarkan isi cerpen secara keseluruhan. Bagian abstrak dalam cerpen bersifat opsional atau pilihan. Artinya, sebuah cerpen bisa jadi tidak memiliki bagian abstrak. 2. Orientasi, yaitu pengenalan. Pada bagian orientasi dimunculkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerpen dengan latar yang mengandung cerita, baik latar waktu maupun latar tempat. 3. Komplikasi, urutan kejadian-kejadian yang ada di dalam cerpen yang disusun secara sistematis dan dikembangkan dari hubungan sebab akibat. Pada bagian ini, tokoh-tokoh serta karakteristik yang dimilikinya mulai diperkenalkan. 4. Evaluasi, yaitu puncak masalah yang dialami tokoh. Pada bagian ini, mulai ditunjukkan pemecahan masalah yang dialami tokoh dengan usaha untuk memperbaikinya. 5. Resolusi, bagian yang berisi solusi-solusi dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. 6. Koda, berisi amanat atau pesan dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerpen tersebut. Kebahasaan teks cerita pendek. 1. Menggunakan bahasa tidak resmi. 2. Menggunakan kalimat langsung. 3. Menggunakan kata sifat. 4. Kata keterangan. 5. Kata urutan waktu. 6. Kata kerja mental. 7. Kata kerja tindakan. 8. Kata ganti. 9. Menggunakan gaya bahasa. 10. Menggunakan idiom atau ungkapan. 11. Menggunakan peribahasa. Kebahasaan teks cerita pendek. A. Ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Contoh, omongin, bilang, enggak, dan lain-lain. B. Kalimat langsung. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, 1. Alam berkata, tanda kutip 2, jangan diam saja, segera temu orang itu, tanda seru, tanda kutip 2. Contoh 2, tanda kutip 2, di mana keberadaan temanmu sekarang, tanda tanya, tanda kutip 2, tanya Ani pada temannya. C. Kata sifat, mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh. Contoh, sosoknya tinggi, atau perwakatannya gagah, rambutnya beruban, sedih, gelisah,
dan lain-lain. D. Kata keterangan. Mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. E. Kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. F. Kata kerja mental. Menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain-lain. G. Kata kerja tindakan. Seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain-lain. H. Kata ganti. Contoh, orang pertama, aku, kalian. Orang kedua, kamu, kalian. Dan orang ketiga, dia, ia, beliau, nama orang, mereka. I. Majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah cara pengarang untuk mengekspresikan perasaan dan buah pikiran terpendam di dalam jiwanya. Beberapa majas yang sering digunakan yaitu A. Majas litotes, yaitu pengungkapan yang bertujuan merendahkan diri. Contoh, mampirlah ke gubuk kami, padahal rumahnya besar dan mewah. B. Majas hiperbola, yaitu pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan. Contoh, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. C. Majas personifikasi, mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup. Contoh, hujan itu menari-nari di atas genting. D. Majas smile, yaitu pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung, seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, semisal, dan seperti. Contoh, rumah orang tuanya sangat besar dan mewah, bagaikan istana. E. Majas metafora, yaitu pengungkapan yang membandingkan suatu benda dengan benda lainnya karena mempunyai sifat yang hampir sama. Contoh, cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. J. Ungkapan atau idiom. Contohnya, kecil hati artinya penakut, besar hati kalau negatif artinya sombong, kalau positif artinya bangga. Lapang hati artinya sabar, tinggi hati artinya sombong atau congkak, setengah hati artinya terpaksa atau enggan, uang panas artinya uang tidak halal, kambing hitam artinya orang yang disalahkan, kemudian sebatang kara artinya sendirian, kemudian terakhir naik daun artinya terkenal atau populer. K. Peribahasa. Contoh, 1. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya, kalah ataupun menang sama-sama menderita. 2. Bagaikan abu di atas tanggul. Artinya, orang yang sedang berada pada kedudukan yang sulit dan mudah jatuh. 3. Ada padang, ada belalang. Ada air, ada pula ikan. Artinya, dimanapun berada pasti akan tersedia rezeki buat kita. 4. Adat pasang turun naik. Artinya, kehidupan dunia ini tak ada yang abadi. Semua senantiasa silih berganti. 5. Air beriak tanda tak dalam. Artinya, orang yang banyak bicara biasanya tak banyak ilmunya. Sekarang kita masuk kepada nilai-nilai kehidupan teks pada cerita pendek. 1. Nilai agama. Berhubungan dengan kepercayaan atau ujaran agama tertentu. Biasanya, nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Contoh,
Sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya aku arti jilbab itu bagi mereka. 2. Nilai sosial. Berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Contoh, 2 penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. 3. Nilai moral. Berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Contoh, awalnya aku mau berteman dengan siapa saja. Namun, setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. 4. Nilai budaya. Berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya, nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu, dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Contoh, iya, kita mau. Asalkan kamu mau janji akan menerusi tari Jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Ini adalah contoh cerpen. Yuk sama-sama kita baca dengan judul Batejo si tukang kubur. Sudah sebulan sejak menguburkan istrinya sendiri, Batejo menghilang. Kemana perginya lelaki renta yang sudah menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun jadi tukang kubur di kampung busur itu? Banyak yang menduga Batejo amat kehilangan. Mengabdi sebagai tukang kubur selalu mengasihkan orang-orang yang kehilangan. Tak lantas membuat Batejo kuat ditinggal sang istri bulan lalu, Mbah Marti. Tak banyak tahu apa kerjaan Batejo dan Mbah Marti di gubuk reotnya di pinggir Kali Tambun, pekuburan yang sudah jadi lahan pekerjaan Batejo puluhan tahun. Setahu orang-orang, Mbah Marti begitu setia pada Mbah Tejo. Sehari-hari mencari pucuk singkong di sekitar pekuburan atau daunan apapun untuk makan simbah. Hanya saja di pagi itu, kedua mbah itu tak tampak bergiat di sekeliling kuburan. Gubuk reotnya tampak sepi. Bohlam oren di mawat yang menggantung di atas langit-langit tampak masih menyala. Mbah, mbah, seru Warjiman, laki yang setiap pagi melewati Kali Tambun untuk pergi ke ladangnya. Dia adalah laki pertama yang menaruh curiga. Tak ada yang menyahut dari balik gubuk. Ditekuknya pinggiran gubuk. Pandangannya menyapu seluruh Kali Tambun, tapi tak melihat kedua renta itu berada. Warjiman mengetuk pintu. Mbah, seru Warjiman lantang. Bukannya tidak santun, tapi manggil Mbah Tejo dan Mbah Marti memang harus dengan suara keras. Tapi tak ada juga yang menyahut. Warjiman sedikit mendorong pintu kayu yang di bawahnya sudah hampir habis digeroti rakyat. Krek, terdengar suara pintu mulai terbuka. Kepalanya melongo bagian dalam gubuk. Astagfirullah. Warjiman kaget. Ia mendapati Mbah Tejo bersila menghadap seorang yang tertidur tertutup kain samping. Bah, lirih Warjiman. Tapi tak ada jawab. Warjiman mencoba masuk dan mendekati. Innalillahi. Warjiman tak bisa berkata-kata. Sambil berdiri, dia hanya terkejut melihat Mbah Tejo yang menghadapi jenazah istrinya sendiri. Orang sekampung berduyun-duyun mendatangi Mbah Tejo. Tapi semua saling pandang. Siapa yang mau menggali kubur? Sedang penggali kubur di kampung busur hanya Mbah Tejo, yang kini tak bergeming sedari tadi di hadapan jenazah sang pujaan hati. Pak Ustadz, siapa yang mau menggali kubur? Tanya Pak U.
Sampeyan dan semua orang yang ada di sini, jelasnya. Pak Ustadz juga ikut menggali kalau begitu. Tanya Pak Ku lagi dengan harapan dia bisa ditunjukkan cara menggali yang benar. Tugas saya memimpin doa, tidak ada yang bisa. Sudah, kita berbagi pahala, katanya singkat. Semua orang berbondong-bondong membawa cangkul. Semua orang mulai menggali. Satu orang, satu kali menggali. Hingga semua berbagi pahala. Mbah Tejo kemudian memopong Mbah Marti. Dia tak mau yang lain ikut menggendong apalagi diarak ke randa mayat. Setelah satu liang lahat selesai digali, dengan sigap Mbah Tejo menidurkan sang istri tepat menghadap kiblat. Tak ada yang lainnya yang turun. Semua membiarkan Mbah Tejo asik menguburkan sang istri. Hingga selesai diazani, Pak Ustadz meminta yang menggali untuk kembali menutup liang lahat dengan tanah. Setelah kuburan Mbah Marti selesai diratakan dengan tanah, Mbah Tejo tak terlihat lagi. Semua orang menengok kanan kiri. Semua menyapu pandangan ke penjuru Kali Tambun. Mbah Tejo pergi. Pak Ustadz pun tak tahu kemana pergi si kakek tukang kubur itu. Mungkin saatnya ia mencari tukang kubur baru di kampung busur. Setelah kita membaca bersama-sama cerpen tadi, sekarang kerjakanlah tugas berikut. 1. Telaalah struktur teks cerpen Mbah Tejo si tukang kubur. 2. Telaalah unsur kebahasaan teks cerpen Mbah Tejo si tukang kubur. 3. Telaalah nilai-nilai kehidupan teks cerpen Mbah Tejo si tukang kubur. Untuk mempermudah melakukan kegiatan ini, gunakanlah tabel berikut. Selamat belajar dan semoga sukses. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Too high, can't go